Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harja teman-teman, kakak, adik-adik, para pemanah hebat. Alhamdulillah Kak Oji dalam keadaan sehat walafiat. Ini sinar matahari mencerahkan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna li jasadika alaika haqqan. Sungguh pada jasadmu memiliki hak bagimu. Dan beliau pun berpesan kepada Hanzalah, ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, saat ini dan saat ini. Nah, menurut Kak Dokter gimana Kak? Ada ininya ya. Dia bilang ada saatnya, ada saatnya. Ada saatnya. Berarti itu manajemen. Hmm. Menurut saya itu Rasulullah mengajarkan manajemen pengelolaan fisik ya, hak fisik ya. Dan tentu saja fisik itu bukan hanya kita tuh manusia gitu ya. Secara fitrah fisik itu sebagai tempat, sedangkan pengendalinya adalah ruh. Ya. Ruh. Fisik itu juga ada dasar fisik yang arahnya ke arah jiwa. Nafsu itu itulah yang harus dikendalikan. Nah, jadi sebenarnya juga ketika kita mengikuti nafs, maka nafsnya akan pengennya istirahat terus. Istirahat terus ya. Pengen makan banyak. Pengen tidur banyak. Apalagi adem ya suasananya. Iya, apalagi suasananya adem. Nah, betul. Jadi itu juga artinya Rasulullah mengajarkan saat ini, saat itu berarti kan manajemen waktu. Manajemen waktu. Jadi kita tidak boleh terlalu berat ke salah satu bidang, tapi kita ada di pertengahan sehingga kebutuhan itu, kebutuhan yang dibilang hak ya, sebenarnya hak jadinya itu. Hak itu jadi kebutuhan maknanya di sini. Itu bisa terpenuhi. Seimbang berarti. Seimbang. Jadi paling tidak kalau tidak salah itu memang 3 hak tubuh kita. Yang pertama adalah bergerak nomor 1. Yang kedua makan. Dan yang ketiga istirahat. Artinya kita di apapun fisik itu harus kita manajemen. Kalau terlalu sedikit bergerak, makannya jadi banyak. Tidurnya juga bisa jadi banyak. Ya. Kalau terlalu banyak bergerak, nah kita juga bisa bermasalah juga ketika makannya kurang, istirahatnya kurang. Iya nggak? Nggak seimbang. Jadi 3 hal ini kalau kita pendekatannya secara fisik, mungkin itu yang kita harus perhatikan. Kalau yang soal ibadah tentu saja ada aturan yang lebih ketat lagi soal ibadah. Makasih Kak Dokter, nih diganggu lagi olahraga. Lanjutkan. Kita mau panahan. Siap. Tunggu di sini. Insyaallah ya. nanti. Nah, kakak, teman-teman para pemanah hebat, artinya apa? Artinya adalah hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hak jasad kita pun ada. Apa haknya? Haknya adalah ketika kita melatihnya, membinanya, mengolahnya, melakukan aktivitas fisik, olahraga dan segala macamnya, khususnya olahraga. Dan itu merupakan tagihan mereka nih, jasad kita, dan kita harus memberikan hak itu kepada jasad kita gitu ya. Dan kemudian hadis yang berikutnya adalah keseimbangan antara jasad dengan ruhiyah, dengan ibadah. Bagaimana jasad itu akan menguatkan kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membina fisik, dengan mengolah fisik, dengan olahraga yang hebat. Itu menjadikan kita lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menguatkan jiwa ruhiyah kita, keimanan kita. Dan mestinya setelah kita menguatkan ibadah kita, keimanan kita bertumbuh, kemudian jiwa kita kuat, pikiran kita sehat ya, itu menjadikan keinginan lebih untuk melaksanakan olahraga, melaksanakan aktivitas fisik gitu ya, aktivitas fisik seimbang kata Rasulullah. Begitupun Rasulullah pernah dibicarakan ya, Rasulullah dan para sahabat pernah dibicarakan dengan mengatakan bahwa umat Rasulullah itu lemah, lesu, tidak bergairah dan segala macamnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, rahimallahum ra'arohum min nafsihi kuwatan. Nah, apa tuh? Allah merahmati seseorang yang terlihat dalam dirinya ada kekuatan. Nah, sambil mencincingkan. Jadi Rasul itu mencincingkan apa yang mencincing? Mengangkat bajunya, kemudian memperlihatkan wah gitu ya. Nih loh gitu ya. Orang Islam itu harus kuat gitu. Orang Islam itu fisiknya harus kuat gitu ya.
orang Islam itu ya kuat, nggak lemah gitu ya. Itu Rasulullah itu memamerkan bagaimana otot yang kuatnya kepada para sahabat. Nah teman-teman semuanya, ayo kita berolahraga, karena olahraga adalah sunnah dan ibadah yang saling menyeimbangkan antara ibadah ruhiyah, meningkatkan keimanan, dan juga ibadah hak fisik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskan harta, ikhlaskan hasilnya.